buat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kunir 1, Bapak Sultan SPD MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta diseminasi penyebaran pemahaman disiplin positif di sekolah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat tentunya. Oleh karena itu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu untuk acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Sultan SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Mabadu pantun maksudnya gak apa-apa mau agar dicatat ya. Ya memang guru-guru SD Negeri 1 kan cakap-cakap. Terima kasih atas waktunya pada Mbak Guru Fatimah untuk kegiatan pada pagi ini. Sebelumnya marilah kita bersyukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat taufiknya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama komplit. Namun ada satu yang kecil karena ada kegiatan termasuk Bapak dan ini masih meminang-minang dengan anak kecilnya, dan semoga senantiasa diberi kesehatan Allah. Amin. Wassalamualaikum, maka kita berkata pada kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sampainya pada yang berdiamah. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi hari ini Bu Nurul mau menyampaikan, menyalurkan ataupun memberikan ilmu kepada kita semua. Ilmu itu kemungkinan ilmu yang baru ataupun ilmu atau yang sudah kita tahu. Kalau ilmu baru berarti akan menjadi masukan bagi kita untuk bisa menerapkan. Kalau ilmu itu pernah kita tahu berarti diingatkan oleh diingatkan bahwa kita itu pernah mendapatkan ilmu tapi belum dicapai. Makanya hari ini Bu Nurul mau menyampaikan kepada panjenengan sami tentang budaya positif. Apakah budaya positif itu nanti akan diterangkan secara gamblang mulai dari awal sampai nanti akhir, dan nanti umpamanya nanti ada kekurang pahaman panjenengan nanti bisa saling sharing. Kemungkinan juga nanti Bu Nurul juga ada kekurangan panjenengan bisa memberikan masukan. Jadi untuk hari ini nanti kita santai-santai namun juga serius. Kadang santai namun juga serius. Jadi biar nanti kita tidak semangat untuk menerima suatu pelajaran dari Mbak Nurul. Kemudian selanjutnya nanti ketika kita sudah melaksanakan seperti ini hendaknya nanti kita terapkan untuk kemajuan dan juga untuk kepentingan dalam proses pembelajaran di SD Kunir 1. Semoga dengan kegiatan ini ke depan bisa kita laksanakan lagi atau bisa kita tingkatkan dengan kegiatan-kegiatan lain, atau mungkin dari Bapak Ibu guru lain pun nanti kalau punya ilmu yang sekiranya nanti bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain, nanti bisa diadakan kegiatan seperti ini. Nanti semuanya bisa terlaksana dengan baik dan semoga nanti dalam kegiatan seperti ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Selamat untuk Mbak Nurul untuk panjenengan sami untuk menyampaikan apa yang perlu panjenengan sampaikan kepada Bapak Ibu.
sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Sultoni SPD MPD. Tepuk tangan untuk Bapak Sultoni SPD. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya ingin sedikit menegaskan bahwa kami calon guru penggerak itu bukan guru yang terhebat atau kami calon guru penggerak itu tidak lebih baik dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kami diberi amanah untuk menyampaikan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan yang ada di sekolah. Jadi kita ingin sharing atau berbagi pengalaman dan ilmu yang sudah kami dapat selama beberapa bulan ini mengikuti program pendidikan calon guru penggerak. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kami ingin sharing atau berbagi saja Bapak Ibu, tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru di sini. Dan saya merasa bangga sekali bisa berada di antara Bapak Ibu guru di sini. Tentunya Bapak Ibu guru di sini adalah guru-guru yang hebat sekali. Baik Bapak Ibu guru, di sini saya pada kesempatan kali ini akan mencoba menjabarkan materi tentang budaya positif. Berbicara tentang budaya positif, kira-kira yang terbesit di benak Bapak Ibu guru itu apa? Kira-kira yang terbayang itu apa? Mungkin ada salah satu Bapak Ibu guru yang berkenan untuk memberikan pendapatnya. Monggo Pak Fibra. Terima kasih atas waktunya. Untuk budaya positif yang saya ketahui itu budaya yang kedepannya yang bersifat yang lebih baik dibanding sebelumnya. Cukup itu. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Bapak Fibra. Baik, selain Pak Fibra mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang ingin menyampaikan pendapatnya. Mungkin Bu Nita, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sesuai dengan kata budaya positif itu menurut saya berarti itu sesuatu yang harus biasa kita lakukan tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, tindakan yang mencerminkan sesuatu yang baik. Yang namanya budaya berarti kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan. Ya contohnya seperti disiplin. Ya, disiplin itu sesuatu yang baik, apalagi di lingkungan kerja seperti kita ini. Yang paling utama itu kan kita harus memiliki disiplin. Nah, disiplin itu sesuatu yang membuat kita ini menumbuhkan kesadaran untuk memberdayakan sikap yang baik atau tanggung jawab. Ya, jadi dengan disiplin dengan sendirinya kita akan memiliki tanggung jawab. Seperti misalkan kita berangkat kerja, kalau disiplin berarti kita bisa datang tepat waktu. Ya, dan kita pasti juga memiliki tugas-tugas sebagai guru, apalagi dengan disiplin kita akan menyelesaikan tugas itu juga tepat waktu, bahkan sebelum waktu yang ditentukan selesai kita sudah bisa menyelesaikan. Seperti itu contoh budaya positif menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nita. Tepuk tangan untuk Bu Nita, Bapak Ibu guru. Luar biasa sekali. Betul sekali Bapak Ibu guru, dari jawaban-jawaban Bapak Ibu guru sangat betul sekali bahwa budaya positif itu sangat penting bagi kita sebagai seorang guru. Kenapa sangat penting? Karena dengan kita memahami budaya positif, kita mampu menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi diri siswa agar setiap siswa itu mempunyai tanggung jawab, agar terbentuk siswa yang berbudi pekerti luhur dan tentunya menjadi siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dan tentunya untuk mewujudkan profil
dengan budaya positif yang akan saya jabarkan satu persatu, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia, dan yang keenam yaitu posisi kontrol guru, dan yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga red. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, atau kata lainnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebelum masuk ke sini saya ingin sedikit bertanya lagi kepada Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar dua istilah. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira selama ini Bapak Ibu guru sudah menerapkan pembelajaran yang mana? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan pendapatnya. Bu Eni mungkin? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Yang pernah saya terapkan pembelajaran pada siswa juga pernah yang saya terapkan pada guru juga. Kalau yang pada guru itu biasanya siswa itu tidak aktif, jadinya satu sumber saja. Tapi kalau sama siswa itu antusias, begitu. Seperti itu yang saya pahami. Terima kasih, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bu Eni, Bapak Ibu guru. Jadi Bu Eni sudah menerapkan kedua-duanya Bapak Ibu, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sultani ingin menambahkan sedikit? Terima kasih untuk Bu Guru. Untuk pembelajaran dan berpusat pada guru dan berpusat pada siswa, di antara dua-duanya memang kebanyakan kalau guru kurang persiapan dalam pembelajaran itu biasanya dia berpusatnya pada guru ataupun pada siswa, hanya diberi tugas siswa pusat tapi hanya tugas-tugas saja kemudian dibiarkan. Dan dua hal ini kalau pada berpusat pada guru berarti gurunya itu yang berperan aktif, siswanya pasif. Kalau guru aktif, siswa pasif berarti pembelajarannya itu kurang. Kalau pembelajarannya itu bersifat atau berpusat pada siswa berarti siswanya aktif bukannya terus sakit betul, tapi aktif untuk mengikuti jalannya pembelajaran. Itulah yang diharapkan sekarang ini. Jadi murid untuk bisa aktif mengembangkan kreasinya di dalam pembelajaran, nanti ide-ide ataupun dari murid itu bisa kita amati dan bisa kita kembangkan di dalam hidup. Sekiranya, terima kasih Mbak. Terima kasih, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sultani. Tepuk tangan untuk Bapak Sultani, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, pada dasarnya pembelajaran yang ideal itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kenapa seperti itu? Karena kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi? Pembelajaran yang berdiferensiasi adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus tahu kebutuhan dari peserta didik kita masing-masing. Jadi kita bisa menyesuaikan entah itu metode, media itu yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah, baik Bapak Ibu, dengan kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita dapat mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, itu ada mungkin Bapak Ibu guru sudah sering mendengar ya 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan tunggal,
Dan yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, itu yang mulai kita tanamkan sejak dini di sekolah dasar agar siswa itu sudah mulai mandiri. Mandiri dalam arti bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama contohnya yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kadang kita memerintah siswa untuk melakukan suatu hal. Terus memang hasilnya bisa kelihatan Bapak Ibu, tapi itu tidak berlangsung lama. Itu hanya miskonsepsi atau ilusi belaka. Jadi mungkin saat itu anak bisa berubah sesuai dengan apa yang kita perintahkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun hal tersebut mungkin tidak bisa bertahan lama karena itu motivasinya berasal dari motivasi ekstrinsik. Jadi berasal dari luar, bukan dari keyakinan diri dari siswa tersebut. Jadi belum tentu apa yang kita perintahkan dilakukan terus berjalan ke seterusnya, itu belum tentu Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kadang kita memberikan kritik pada siswa, terus siswa tersebut mulai merasa bersalah dan ingin berubah. Nah, itu belum tentu, hanya sesaat, karena itu hanya ilusi saja atau miskonsepsi. Dan yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita kadang merasa kita berhak untuk memaksa anak untuk melakukan ini, jangan melakukan itu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini kadang juga kita lakukan Bapak Ibu. Kita merasa anak ini harus bisa semuanya, padahal setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda dan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu mengubah stimulus respon ke teori kontrol. Nah, misalnya yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, kita harus mampu mengubahnya menjadi realitas kebutuhan kita berbeda, karena setiap orang itu mempunyai karakter dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, kita sebagai guru harus mampu mengubah mindset tersebut menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini sama dengan memaksakan kehendak kita kepada orang lain Bapak Ibu. Itu tentunya tidak bagus, apalagi kita sebagai seorang guru. Nah, kita harus mengubah pola pikir kita menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena sudut pandang orang itu berbeda-beda tentunya. Dan yang selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini juga tidak boleh Bapak Ibu. Kita harus merubahnya menjadi semua perilaku memiliki tujuan masing-masing. Dan yang selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti yang sering kita lakukan biasanya ke siswa, kamu harus seperti ini, kamu harus mengerjakan ini, harus dapat nilai segini. Nah, itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu, karena setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin pada bidang matematika kurang, tapi mungkin di olahraga dia lebih unggul. Jadi setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing. Nah, kita harus mengubahnya menjadi orang tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya diri kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada rujukan yang gagal. Jadi jika dipaksa, jika dibujuk nggak bisa, terus kita mencoba untuk memaksa siswa, kamu harus melakukan
positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi jika anak sudah mampu mendisiplinkan diri, tentunya untuk kedepannya siswa tersebut akan mampu melaksanakan yang namanya disiplin positif. Nah, jadi tugas kita sebagai pendidik itu bertujuan untuk sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, Bapak Ibu. Contohnya itu banyak sekali. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di depan, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis dan mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah contoh perilaku nilai-nilai kebajikan yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu Ibo Bumari Yours Program. Itu adalah sebuah organisasi. Nah, contoh nilai-nilai kebajikannya seperti apa? Nah, itu misalnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill.
Terima kasih ya waktu yang diberikan. Kalau menurut saya itu kasta yang tertentu dari perilaku kita sendiri. Itu tentunya apalagi kita sebagai seorang pendidik, kita tentunya pasti kita berhadapan dengan anak didik kita, apa perilaku yang pantas yang kita contohkan dengan anak didik kita itu tentunya perilaku yang sangat mulia gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, tepuk tangan untuk Pak Bambang, Bapak Ibu guru. Betul sekali Bapak Ibu guru. Jadi pemegang kasta tertinggi seorang guru itu bukan guru penggerak ataupun guru bersertifikat pendidik, apalagi guru yang bergelar S2. Pemegang kasta tertinggi seorang guru adalah guru yang mampu memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Jadi guru tersebut mengetahui kebutuhan peserta didik itu apa saja, kira-kira yang perlu kita sampaikan atau kita contohkan kepada peserta didik itu apa saja. Dan ketika kita tidak berangkat atau tidak ada di sekolahan, itu peserta didik merasa kehilangan atau ada sesuatu yang kurang. Misalkan Pak Bambang ini contohnya Bapak Ibu, Pak Bambang kok akhir-akhir ini nggak berangkat, kenapa ya Bu? Nah berarti kan Pak Bambang ini termasuk pemegang kasta tertinggi Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Pak Bambang, Bapak Ibu. Ini pertama Bapak Ibu aku ini biasanya yang sering dekat dengan siswa-siswa Bapak Ibu. Jadi ketika jam olahraga itu kan 1 minggu cuma sekali. Itu kayak ngarep-ngarep tenanan Bapak Ibu. Jadi kok di Selasa atau Bu apa do olahraga kali Pak Bambang jalan-jalannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemegang kasta tertinggi seorang guru Bapak Ibu. Jadi kehadirannya itu sangat dinanti-nanti oleh peserta didik kita. Nah semoga kita kedepannya bisa mencontoh guru-guru senior kita agar kita termasuk menjadi salah satu guru pemegang kasta tertinggi. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah itu ada dua, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar yang namanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah biasanya motivasi ekstrinsik ini dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan anak mengerjakan PA ya seadanya, asal-asalan supaya yang penting aku nggak dukung ibu guru. Nah itu berarti motivasi ekstrinsik. Nah contoh lagi misalkan seperti ini Bapak Ibu, ketika kita berkendara naik sepeda motor, kita memakai helm tentunya. Nah kenapa harus memakai helm? Kira-kira alasannya apa Bapak Ibu? Biar aman. Biar aman, biar selamat. Itu termasuk motivasi intrinsik. Beda lagi kalau jawabannya supaya tidak ditilang polisi. Nah itu yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri, ada keyakinan kalau saya memakai helm saya akan selamat sampai dengan tujuan. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi ada keyakinan dalam diri bahwa ketika dia melakukan hal tersebut itu akan kedepannya menjadi lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah yang selanjutnya motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini, seperti contoh tadi Bapak Ibu. Nah selanjutnya ini ada tiga tindakan Bapak Ibu. Itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin untuk hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu guru sudah sering mendengarnya, tapi untuk restitusi mungkin masih asing di Bapak Ibu, sama seperti saya. Sebelum saya mengikuti CGP saya juga belum tahu atau jarang mendengar yang namanya restitusi. Nah kalau hukuman atau konsekuensi mungkin kita sering mendengar
dan manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, dari kelima posisi kontrol guru ini kira-kira yang sudah Bapak Ibu terapkan itu yang mana? Silakan Bapak Ibu tuliskan di atas sheet note ini. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tulis selama ini posisi mana yang sudah Bapak Ibu guru terapkan dalam pembelajaran. Apakah sebagai penghukum? Oh ya. Sebagai pembuat merasa bersalah? Ya. Sebagai teman? Ya. Sebagai pemantau? Ya. Sebagai manajer? Ya. Atau salah satu di antara kelima posisi kontrol tersebut Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Oke. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di sini ada jawaban yang sangat bermacam-macam sekali, di antaranya yaitu menghukum, teman, memantau, teman, sebagai teman, memantau, teman, pemantau. Bagus sekali Bapak Ibu, jawaban dari Bapak Ibu semua sangat betul sekali. Namun ada satu jawaban yang belum dipilih oleh Bapak Ibu guru, yaitu sebagai manajer. Padahal idealnya kita sebagai seorang guru itu di antara 5 posisi kontrol tersebut itu yang paling ideal ada di manajer Bapak Ibu. Jadi manajer itu bukan hanya di perusahaan Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru itu juga harus mampu menjadi seorang manajer dari siswa Bapak Ibu. Karena itu adalah idealnya kita sebagai seorang guru itu harus mampu menjadi manajer bagi siswa. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau berpendapat kira-kira yang sudah diterapkan tadi yang mana? Bu Ana mungkin? Baik, terima kasih atas waktunya. Posisi kontrol guru yang sudah saya terapkan yaitu sebagai teman. Selama ini saya mengajar di kelas 1 dan saya merasa nyaman memposisikan saya sebagai teman untuk murid-murid saya. Murid-murid kelas 1 kan masih keibuan ya. Nah, itu memposisikan saya sebagai teman, bisa lebih akrab, lebih dekat dengan siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Ana, luar biasa sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Bu Ana, Bapak Ibu guru. Iya, betul sekali Bapak Ibu guru. Mungkin guru yang paling berat itu adalah guru di kelas 1. Harus pintar ngomong, pintar diajak kayak gitu nggih. Pintar ngeneng-ngeneng. Sok bener tekanan nanti ke guru kelas 1. Tidak mungkin guru kelas 5 derek tekanan nanti mungkin ya Bapak Ibu nggih. Itu sebenarnya itu Bu Ana itu sudah memegang kasta tertinggi Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Nah, kira-kira kalau Bu Ana tidak ada, terus muridnya kebelet yang dicari Bu Ana
Nah, selanjutnya Bapak Ibu masih dengan kasus yang sama. Nah, ini contoh posisi guru sebagai teman seperti Bu Ana tadi. Nah, tentunya lebih halus kalimatnya, tidak seperti saya Bapak Ibu. Ayo dong, mungkin Bu Ana bisa mempraktekkan. Karena beliau sangat lembut sekali. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu memang Bu, itu Gimana? sering saya dengar tuh kalau Bu Ana sedang merayu anak nadanya seperti itu. Betul itu pintar Bu Ana. Betul. Iya. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, ini biasanya saya juga sering melakukannya Bapak Ibu. Karena kalau tidak ada konsekuensi anak akan bersemangat ya Bapak Ibu. Nah, kalau pemantau ini identik dengan adanya konsekuensi Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah ya, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah, biasanya ada efek tadi jeda Bapak Ibu kalau menurut saya seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini adalah sebenarnya yang paling ideal Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer. Jadi mungkin kita sudah menerapkannya tapi belum tahu kita ternyata sudah sebagai manajer murid. Nah, contoh kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti contoh tadi, misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan soal, mengerjakan PR, kita tanya dulu alasannya kenapa. Oh, nonton ketoprak. Nah, itu sudah salah ya. Nah, tapi kalau dia sudah meyakini kalau tindakannya itu salah, kemudian dia merasa bersalah dan bersiap untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan tersebut, berarti kita bisa memaafkan anak tersebut dan kita coba terapkan yang namanya segitiga restitusi. Nanti di materi berikutnya akan saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang guru, 5 posisi kontrol guru yang paling ideal adalah manajer Bapak Ibu. Jika siswa mempunyai kesalahan, kita harus menanyakan dulu alasannya apa, kemudian dia tahu tidak kalau dia itu melakukan kesalahan, kemudian kedepannya dia bersiap untuk memperbaiki kesalahan tersebut atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah paham apa yang saya sampaikan? Nah, untuk mengetahui apakah Bapak Ibu sudah paham dengan materi 5 posisi kontrol guru tersebut, ini ada beberapa soal, silakan dijawab bareng-bareng Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh kalimat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi gurunya sebagai apa Bapak Ibu? Ayo. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bersalah. Coba kita lihat jawabannya. Iya, membuat merasa bersalah. Kemudian soal berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo. Kira-kira kalau anak diberi kalimat seperti itu sakit hati tidak? Nah, berarti apa? Iya, betul sekali Bu. Ini hukuman. Hukuman itu tidak hanya dalam bentuk fisik, namun bisa psikis juga. Kira-kira kalau anak diberi kalimat seperti itu sakit hati, berarti itu bisa berupa hukuman. Selanjutnya Bapak Ibu, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini lebih halus. Apa tadi? Ada solusi. Kalau ada solusi berarti apa? Apa? Manajer. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ayolah, nah ini bedanya Bu Ana ini. Ayolah
supaya ada kemauan dari kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Kalau aturan berarti suatu keharusan yang harus dia kerjakan, entah dia itu suka atau tidak. Mungkin seperti itu. Iya, bagus sekali, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Bu Mita, Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bisa siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Sedangkan kalau peraturan itu identik dengan satu arah. Jadi guru yang membuat peraturan setiap hari Senin dan Selasa memakai seragam merah putih, Rabu, Kamis, batik, Jumat olahraga, Sabtu pramuka. Nah, seperti itu namanya peraturan. Jadi satu arah, mau tidak mau kamu harus melakukannya atau melaksanakannya. Kalau keyakinan itu berdasarkan kesepakatan. Nah, biasanya kita buat kesepakatan kelas, misalkan kelas harus bersih. Kemudian sebelum pulang saling bersalaman dulu dengan Bapak Ibu guru dan teman. Kemudian yang tidak mengerjakan PR yang tidak mengerjakan PR nanti berdiri di depan. Nah, itu adalah kesepakatan. Jadi ada interaksi atau kolaborasi dari kedua belah pihak. Jadi bersifat dua arah, bukan hanya satu arah, Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas sendiri diantaranya yaitu satu bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, dan yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, ini segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi Bapak Ibu, ketika ada siswa yang melanggar peraturan kelas, kita hendaknya sebagai seorang guru itu menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi kita dialog dulu dengan peserta didik, kita cari jawabannya, alasan siswa tersebut membuat kesalahan itu kira-kira apa. Nah, untuk tahapannya sendiri itu ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, untuk contoh kalimatnya sendiri yaitu yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu tadi contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Yang berikutnya tahap segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, untuk contoh kalimatnya sendiri yaitu misalkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanya siswa yang membuat kesalahan tersebut terlebih dahulu. Jadi kita tidak langsung menghukum, tidak langsung memberikan konsekuensi, tapi kita tanya dulu alasannya apa. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Jadi misalkan dia bertengkar dengan temannya, dia hanya membentak, tapi padahal dia bisa melakukan hal yang lebih dari itu, misalkan memukul dan sebagainya. Jadi kita harus hargai alasan dari peserta didik kita melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan ada teman yang ingin mencontek, dia berusaha melindungi hasil kerjaannya sampai bertengkar dengan teman sekelahnya. Nah, itu kita harus hargai sikap dari peserta didik kita tersebut. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, seperti contoh tadi. Kemudian yang terakhir adalah
Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Contoh kalimatnya adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa saja, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kira-kira tindak kamu tadi itu melanggar kesepakatan kelas kita apa tidak? Nah itu contoh menanyakan keyakinan kelas. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah itu adalah contoh kalimat menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu di sini saya ada contoh menerapkan segitiga restitusi pada kelas saya. Ini saya percepat saja. Begitu Bapak Ibu, untuk materi kita tidak terasa sudah selesai Bapak Ibu. Namun saya ada satu film edukatif yang mungkin Bapak Ibu mau menyaksikan, berkenan untuk menyaksikan video tersebut terlebih dahulu sebelum kita tutup Bapak Ibu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan telat siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang ngajarin dia lagi, pasti tahu tempatnya. Oke,
anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu itu berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Ya betul sekali Bapak Ibu, hari berikutnya juga terlambat lagi Bapak Ibu. Kalian kira-kira tindakan Bapak Gurunya seperti apa Bapak Ibu? Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dan lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dan nih, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi Udah gak? Dari dia, Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, udah tangan kamu. Dani, dengar ya, bahwa kamu masih aja datang lambat. Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku untuk semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. ini kan isinya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah nggak usah deh, Bapak bisa sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi setelah sial aja ngeset. Bener tadi, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Yaudah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses kalau seperti itu ke depannya.
Astagfirullah. Kamu nggak apa-apa? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Enggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah. Saya pulang dulu Pak, assalamualaikum. Ya udah, bapak temani kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya, aku terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatu. Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti aku obati. Udah, kakak berangkat dulu ya. Iya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan bapak ya. Karena bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik yang pastikan. Iya Mas Dani, bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Gimana sampai menangis ya Pak Ibu Guru? Jadi sekali. Ternyata itu sekalian sama Ibu Guru. Ayo, dibuka aja. Jadi Kamu lihat aja sendiri. selanjutnya kita Bapak melakukan yakin yang namanya kamu pasti sedikit suka. restitusi Bapak Ibu. Setiap anak mungkin punya alasan tersendiri kenapa melakukan kesalahan tersebut Bapak Ibu. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih.
Baik, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang video tersebut? Mungkin dari Bu Nita yang sangat terseduh tadi. Oh, Mbak Ama tadi, Bu Ana, ya boleh nanti setelah Bu Ana boleh Bu Nita sampai terseduh-seduh harusnya. Silakan Bu Ana, bagaimana perasaan Bu Ana setelah melihat video tadi? Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, setiap siswa melakukan kesalahan itu harus kita itu mencari dulu kesalahannya apa. Jangan langsung asal kita memberikan hukuman. Cari tahu dulu kesalahannya apa, terus cari solusinya bagaimana supaya siswa tersebut bisa terhindar dari tadi kesalahannya tadi. Mungkin dari Bu Nita ingin menambahkan yang paling dramatis sekali. Terima kasih Mbak Nurul. Ya, terakhir malah bawang ya. Semuanya nangis. Ya, siapa orang nggak terharu melihat video tersebut. Saya juga tadi sangat sakit ketika tahu alasan kenapa anak itu terlambat. Jadi ini pelajaran untuk kita semua sebagai pendidik. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita harus senantiasa memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan apa kesalahan mereka. Jadi kenapa mereka berbuat salah? Misalkan kalau sudah terlambat kenapa? Jadi jangan semata-mata hanya melihat kesalahan lalu kita beri hukuman. Ya, belum tentu anak itu melakukan kesalahan dengan sengaja, pasti ada alasannya. Bu Eni mau menambahkan sekalian? Cukup. Dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sultoni. Silakan. Terima kasih Bu Nurul, luar biasa. Ini kan hal baru sampai pada poin yang terakhir itu video. Saya sebetulnya juga untuk terharu, harap nangis tapi untuk isi mereka mungkin isi memang betul, tapi untuk video memang dibuat supaya kita itu tahu bahwa tidak semua kesalahan itu salah, terus berselama itu salah. Namun memang video itu dibuat untuk buat kesadaran sebetulnya. Memang video itu kan dibuat sebetulnya kalau melihat itu bisa langsung bisa diselesaikan jika itu karena saya berhari sampai guru itu tahu dengan sendirinya. Sebetulnya kalau mungkin murid terus terbuka apa kok terlambat begitu dihukum jediat pasti dia akan terus lapor pada Pak Guru begini Pak begini. Tapi video kan bukan seperti itu. Itulah menjadi pelajaran bagi kita pada murid. Kalau memang dulu itu memang tidak sering seperti saya itu guru sikawa ya, semua kawan itu biasanya itu manut kalau bikin pelajaran dulu. Pak Guru itu adalah bikin dijiwit cekel masuk bulan itu. Nah ketika saya jadi guru peringat biyen hukum ini terus hukum terus. Nah itulah lagi kita berpikir dengan dihukum harus saya jadi guru ya. Tapi sekarang ini memang paradigmanya sudah lain. Kita harus tahu bahwa yang kita tangani itu adalah anak itu harus kita membuat kita harus nyaman seperti anak kita sendiri. Kalau sudah tidak nyaman dengan kita itu sekiranya juga ketika kita mengajak juga tidak. Jadi untuk selanjutnya nanti bisa diterapkan di sekolah kita biar nanti anak-anak itu mau datang ke sekolah itu nyaman. Ketika anak itu nyaman pasti nanti mau pergi ke sekolah itu senang. Libur susah. Coba sekarang nanti dibuat libur susah tapi lebih senang. Coba sekarang kan besok libur 1 hari buri. Pak Guru ini mau rapat buri senang.
Coba kita ubah ketika Pak Guru pergi ke sekolah tapi anak-anak merasa kehilangan, merasa kepergiannya itu membuat tidak nyaman. Ketika libur itu kalau dia rumah ini kurang senang, ya, di sekolah itu nyaman. Paradigma itu sih kita coba untuk berusaha sampai ke sana biar nanti di sekolah itu posisi kita sebagai guru itu yang diharapkan ada sebagai manajer. Itu sih diharapkan seperti itu. Manajer tidak hanya sebagai pimpinan yang otoriter, tapi manajer yang dibutuhkan atau diharapkan di sekolah adalah tahu kebutuhan anak. Masing kita harus tahu kebutuhan anak dan tidak selalu untuk memberikan hukuman kalau anak itu bersalah. Salah itu tidak semuanya itu adalah salah, harus tahu latar belakang dari salah itu. Untuk Bu Nurul, semoga ini membuat inspirasi kita di SD Negeri 1 semoga bisa diterapkan dan kemajuan di SD Negeri 1 hubungan dengan masing-masing guru dan anak nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan yang disampaikan oleh Mbak Nurul. Terima kasih untuk Mbak Nurul. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sultan SPD MPD yang sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, jadi pada dasarnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amam atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung